Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kembali kita bersatu hati dalam doa malam Senin 1 Februari 2021 bersama saya Yoel Muwun Indrasmoro. Mari kita heningkan hati, pikiran, dan tubuh kita. Kita bersaat teduh, silent my soul. Bacaan leksionari hari ini Mazmurnya adalah Mazmur 35 ayat 1 hingga 10 dilanjutkan dengan ayat 27. Dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancangkan kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?"
Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang menarik disimak berkait Mazmur 35. Pertama, Daud tidak merasa perlu berjuang sendirian. Berkait dengan orang-orang yang ingin mencelakakannya, Daud memohon Allah untuk melawan mereka. Mengapa? Tampaknya Daud percaya bahwa Allah adalah keselamatannya. Allah selalu ada baginya. Karena itu Daud berharap Allah campur tangan, bahkan melawan orang-orang yang hendak membinasakannya. Kedua, dalam ayat 10 Daud mengakui, Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Daud menyadari dirinya miskin. Miskin di sini berarti hanya bergantung kepada Allah saja, karena memang tidak ada lagi yang dapat diandalkannya. Kadang orang merasa punya kekuatan dan mengandalkan hartanya. Mereka merasa aman dengan apa yang dimilikinya. Namun Daud mengakui bahwa dirinya tak mungkin mengandalkan harta karena dia memang tidak punya apa-apa. Satu-satunya andalan adalah Allah sendiri. Ketiga, dalam ayat 27 Daud berharap, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, menarik diperhatikan bahwa harapan Daud tak hanya bertumpu pada kelepasan dari masalah yang mengurungnya. Tidak hanya itu, Daud melihat bahwa kelepasannya itu bisa menjadi penguat bagi orang percaya lainnya. Situasi atau kadar iman setiap orang memang tak sama. Nah, kesaksian macam begini, bahwa Allah menginginkan keselamatan hamba-Nya, akan membuat orang yang kadar imannya rendah merasa diteguhkan, dan yang kadar imannya tinggi makin teguh. Karena itulah Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, agaknya panggilan kita ketika sedang menghadapi masalah juga di tengah pandemi COVID-19 ini adalah jangan sampai patah. Kita mesti bertahan, tak hanya dalam harapan dan iman, juga dalam kasih kita. Sebab kita percaya bahwa Allah hanya ingin keselamatan hamba-Nya. Dan pengalaman kita mungkin akan menguatkan iman saudara seiman lainnya. Amin. Mari kita bersama mengumandangkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah, keselamatan kami percaya bahwa Engkau hanya ingin memberikan yang terbaik bagi kami. Terus jaga kepercayaan kami ini, ya Allah. Jangan biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Situasi kesehatan juga ekonomi kadang membuat kami cemas. Namun jangan biarkan kecemasan menguasai diri kami. Biarlah Engkau dan hanya Engkau yang menguasai hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami. Kami bersyukur untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya Engkau menolong pemerintah kami dalam penyediaan vaksinnya. Lobi-lobi dengan produsen vaksin kiranya dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau juga beri kemampuan kepada pemerintah bangsa kami dalam menyediakan dananya. Vaksin merah putih yang sedang disiapkan oleh lembaga Eijkman, kiranya Tuhan juga berkati, sehingga pada akhirnya negeri kami juga dapat mandiri berkait penyediaan vaksin ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa vaksinasi bukan obat mujarab dalam mengatasi pandemi ini. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong segenap rakyat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus ini, kiranya juga Engkau beri kesabaran. Terus ingatkan mereka bahwa Engkaulah sumber keselamatan mereka. Jangan biarkan mereka dikuasai kecemasan. Biarlah kasih-Mu sendiri yang menguasai hati mereka. Kiranya Tuhan memberkati anggota keluarga mereka. Para dokter dan para medis, juga petugas puskesmas dan rumah sakit, Tuhan kiranya beri kekuatan dan penghiburan. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat kepada anak-anak kami dalam proses belajar jarak jauh sekarang ini, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Tolong mereka untuk fokus dan serius dalam proses pembelajaran ini. Kami para orang tua, kiranya Engkau beri kemampuan untuk menemani mereka dalam proses belajar jarak jauh ini. Pemerintah bangsa kami juga Tuhan beri kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik dan strategis, khususnya di tengah bencana yang melanda. Ya Tuhan, jaga negeri kami. Ya Tuhan, bentengi negeri kami. Inilah syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari bersama kita beristirahat malam ini, tidur, dan mohon berkat Tuhan agar besok kita boleh bangun dan menyambut berkat-berkat Tuhan lainnya. Selamat malam.